Selamat siang, perkenalkan nama saya Fibrin Sebastian Pegirsang, NIM 2005531030. Mohon izin kepada dosen pengampu, Profesor Dr. Cokarde Gede Tirtanindya STMT, dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 12, yaitu proses makanan, dari buku Manufacturing Process karya James G. Brala. Yang pertama adalah membersihkan bahan makanan mentah. Pembersihan bahan pangan dilakukan dengan metode kering atau ayak, gesek, aliran udara, dan juga magnet. Dan juga ada proses basah yaitu rendam, semprot, flotasi, dan juga ultrasonik. Metode kering memisahkan kotoran berdasarkan ukuran, gesekan, atau perbedaan berat jenis. Sedangkan metode basah digunakan untuk mencuci bahan lalu menghilangkan sisa air dengan pengeringan atau sentrifug. Selanjutnya adalah sortasi dan pemeringkatan makanan. Sorting dan grading yaitu dua hal yang digunakan untuk memisahkan bahan berdasarkan karakteristik tertentu. Produksi yang besar memakai sensor dan juga komputer untuk otomatisasi proses sorting dan juga grading. Sedangkan peralatan mekanik sederhana juga masih digunakan untuk pemisahan dasar pada proses tersebut. Selanjutnya adalah penggilingan nutrisi dan juga penggilingan nutrisi cakram. Proses tersebut dilakukan dengan menggiling bahan dengan piringan yang berputar. Celah dan kecepatan piringannya bisa diatur digunakan untuk proses penggilingan artisasi pada jagung, beras, dan juga sereal. Bisa kita lihat pada gambar 12C4 yaitu mesin penggiling yang menggunakan cakram. Selanjutnya bagiannya itu pencampuran. Pada proses tersebut digunakan metode homogenisasi yaitu distribusi bahan untuk pengendalian suhu dan juga emulsi. Metodenya menggunakan mixer cairan rendah atau sedang, cairan viskositas tinggi, dan juga gas cair. Alat khusus yang digunakan adalah ribbon, screw, rotor, muller, kneading, dan juga pan mixer dan juga extruder. Bisa kita lihat pada gambar 12D yaitu dua jenis mixer pan. Selanjutnya adalah kristalisasi pada bagian yang 4 yaitu untuk mengubah cairan menjadi padat atau memisahkan bahan. Contohnya freeze concentration, pemurnian minyak, pemisahan lemak, dan juga produk yang dihasilkan adalah gula, garam, MSG, es krim, dan juga mentega. Bisa kita lihat pada gambar 12E4 yaitu penukar panas permukaan tergores dalam dua tampilan penampang. Selanjutnya adalah pada bagian F3 itu osmosis terbalik dan juga ultrafiltrasi, yaitu di mana bisa dijelaskan ada 3 poin di sini, yaitu reverse osmosis atau osmosis terbalik, yaitu tekanan air keluar, konsentrasi susu atau jus, biasanya aman untuk cairan sensitif yang panas. Ultrafiltration atau ultrafiltrasi yaitu mengkonsentrasikan protein untuk menghasilkan molekul yang besar. Batasnya adalah di 20% untuk pengurangan pelarut. Bisa kita lihat pada gambar 12F3 yaitu proses osmosis dan juga osmosis terbalik. Selanjutnya adalah pada bagian G4 yaitu pengalengan. Pengalengan atau canning berfungsi untuk mensterilisasi panas untuk mengawetkan makanan. Wadahnya biasanya adalah kaleng, kaca, atau plastik. Prosesnya adalah melakukan persiapan, mengisi lalu mensegel, melakukan sterilisasi dengan proses yang mendinginkan, lalu memberikan label, lalu dikemas. Bisa kita lihat pada gambar 12G4 yaitu tampak ujung dan juga samping interior. Selanjutnya adalah dehidrasi dan pengeringan. Proses tersebut biasanya dikembalikan dengan air, yaitu Proses pengeringan digunakan untuk mengawetkan dan juga tidak dikembalikan. Metode yang digunakan yaitu metode hot air, drum fluidized blade, spray atau vakum yang biasanya digunakan untuk sayur, buah, daging, susu, kopi, dan sup. Bisa kita lihat pada gambar 12H yaitu pengering kompartemen atau baki. Selanjutnya pendinginan untuk pengawetan pada bagian I. Prinsipnya yaitu menggunakan pendinginan untuk menjaga kualitas dan memperlambat pertumbuhan mikroba tanpa merusak nutrisi atau rasa. Penggunaannya biasanya digunakan untuk buah, sayur, dan daging setelah panen atau pemotongan. Bermanfaat selama proses, transportasi, dan juga penyimpanan.
Metodenya adalah menggunakan ruang pendingin atau perendaman dalam air dingin. Selanjutnya pada bagian J11 yaitu pemrosesan medan listrik berdenyut intensitas tinggi. Proses tersebut disebut dengan PEF yang dimana menggunakan listrik tinggi non panaskan yang berfungsi untuk membunuh mikroba. Keuntungannya adalah untuk menjaga rasa dan nutrisi, dan juga proses tersebut sangat hemat energi dan juga awet. Pengaplikasiannya bisa menggunakan cairan dengan sistem yang tertutup. Pada gambar 12J11 bisa kita lihat di diagram alir sistem pemrosesan medan listrik berdenyut kontinu atau PEF. Pada bagian L yaitu proses pembotolan atau memasukkan bahan-bahan ke dalam botol. Bottling atau pembotolan biasanya digunakan untuk produk yang cair dan juga prosesnya sangat otomatis. Prosesnya mencakup pencucian, pengisian, penutupan, dan pelabelan. Sistem rotari untuk kecepatan tinggi menghasilkan garis yang lurus untuk produksi yang kecil. Pada gambar 12L, sistem pembotolan otomatis pada umumnya bisa kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah kemasan lainnya. Selain dari yang tadi sudah kita lihat ada pembotolan, ada pengalengan dan lain-lain, ada juga kemasan lain, yaitu botol, jar, kotak, pouch yang biasanya otomatisasinya tinggi, proteksinya mekanis, dan juga kadang dilakukan dengan proses pendinginan. Storage atau penyimpanan biasanya digunakan untuk melindungi dari mikroba, serangga, kelembapan, dan juga suhu ekstrim. Kondisinya digunakan untuk mengkontrol suhu, kelembapan, atmosfer, cahaya, dan juga rotasi stok. Yang selanjutnya adalah pada bagian N, yaitu proses penyimpanan. Penyimpanan untuk melindungi pangan dari mikroba, serangga, perubahan kimia, kelembapan, suhu ekstrim, dan juga menjaga kualitas. Kontrol utamanya yaitu mencakup suhu stabil, kelembapan sesuai jenis pangan, atmosfer terkontrol, cahaya rendah bila perlu, dan juga rotasi stok. Beberapa bahannya perlu suhu yang dingin atau beku, serta pembersihan yang ketat untuk tangki, pipa, dan peralatan. Selanjutnya pada bagian O yaitu pembersihan sanitasi dan juga peralatan makan. Kebersihan dan sanitasi berfungsi untuk melakukan pembersihan peralatan yang kebersihan dan sanitasi yaitu peralatan yang harus bersih dari sisa makanan mikroba. Permukaannya berbentuk kontak dan juga sekitar harus berbebas dari kontaminasi. Proses standarnya yaitu membilas, membersihkan, membilas lagi lalu dilakukan sanitasi. Biasanya menggunakan deterjen dan air panas atau steam bila memungkinkan. Metode dan frekuensinya yaitu cleaning di dalam tempat atau pemisahan yang dijadwalkan per tahap, per shift atau harian. Kadang dilakukan dengan tim yang terpisah. Baik, sekian presentasi saya terkait bab 12 tentang proses makanan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.